Mohon izin Pak Imam, mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu hamdan tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para cerdik pandai, para ustaz dan ustazah yang senantiasa kita nantikan arahan fatwa dan nasihatnya, yang kami hormati segenap pengurus Musola Al-Falah, Bapak Imam, tokoh masyarakat di sekitar Musola Al-Falah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi hormat kami kepada para tokoh tersebut. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apapun yang menjadi harapan, cita-cita dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sekalian, jamaah maghrib Musola Al-Falah yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan kesyukuran marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang terus-menerus mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Bapak Ibu, kalau coba kita mengaca lagi kepada diri kita, kira-kira pernah nggak dalam hidup kita sejak kita lahir sampai hari ini, pernah nggak sedetik saja Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah lalai, lupa mencurahkan karunia-Nya kepada kita? Pernah nggak kira-kira Pak, Bu? Nggak pernah kan? Bahkan na'udzubillah min dzalik, dalam kondisi kita sedang lalai, bahkan paling nadir dalam kehidupan kita ketika kita bermaksiat. Ketika kita lalai, lupa kalau Allah itu terus-menerus mengawasi kita, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus-menerus melihat dan mengawasi kita, ternyata dalam kondisi bermaksiat seperti itu pun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala terus-menerus mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Betul kan Pak, Bu? Itu kondisi kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berharap agar berkumpulnya kita di rumahnya ini kan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini, kita berharap ini merupakan bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Cara kita membuktikan bahwasanya kita ini bersyukur kalau Allah terus-menerus menghadirkan nikmat dalam kehidupan kita, meskipun mungkin cara kita bersyukur ini masih biasa-biasa seperti ini. Kalau mau tahu, kalau kita berselawat kepada Rasulullah SAW, semoga selawat dan salam ini sampai kepada beliau, dan beliau berkenan nantinya mengakui kita yang mungkin masih malas-malasan beribadah, mungkin kita masih jauh banget dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi karena kita berselawat seperti ini, maka Rasulullah SAW nantinya berkenan untuk mengakui kita sebagai bagian
dari kafilah panjang umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Bahkan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya, sehingga kita diundang ke tepi telaga Kausarnya, bahkan menjadi tetangga Rasulullah SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah SAW itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dalam konteks kita coba berpikir tentang syukur, kalau kita ini kan, mohon maaf nih, kan ini kata Pak Amir ya. Pak Amir ya. Saya baru kenal juga sama Pak Amir nih, meskipun saya tinggalnya di Cilandak Timur. Saya kalau boleh memperkenalkan diri, saya lahir itu di Kendal di Jawa Tengah. Kemudian 2007-2008 itu ke Jakarta, 2005 itu nikah sama orang Cilandak Timur. Tapi 2008 saya pindah ke Tanjung Pinang. Sampai hari ini rumah saya itu di Tanjung Pinang di Kepulauan Riau. Tapi karena tugas saya diminta untuk udah setua, saya disuruh sekolah lagi gitu. Saya sekolah lagi, saya balik lagi ke Jakarta. Sekarang ini dalam rangka sekolah. Moga-moga ini berkat doa dari Bapak Ibu sekalian, moga-moga cepat selesai dan saya cepat balik lagi ke tempat tinggal saya di Kepulauan Riau sana. Nah, balik lagi ke persoalan syukur tadi. Rasulullah SAW, kalau kita ini masih malas-malasan kayak gini, syukurnya kita ini masih mau datang ke masjid, meskipun mungkin dari ratusan, bahkan mungkin ratusan orang yang tinggal di RT ini, itu ternyata Allah memilih kita. Tapi lihatlah Rasulullah SAW cara beliau bersyukur. Padahal beliau kan pasti digaransi masuk surga ya Pak ya. Kalau kita umpamanya ada tetangga kita atau ada kawan kita, oh Pak Amir itu soleh, orangnya tokoh masyarakat, tetapi baik segala macamnya, keluarganya harmonis umpamanya. Terus kemudian ada kawannya atau tetangganya kemudian mengatakan Pak Amir itu insya Allah penduduk surga, calon penghuni surga. Kita kan pasti bahagia, ya kan? Tapi kan itu anggapan manusia, yang paling tahu kita layak atau tidak itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah itu pasti masuk surga. Beliau itu adalah penghulu kita, sayyid kita semua yang nanti akan memimpin kita di surga Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah. Nah, bagaimana cara Rasulullah itu bersyukur? Salah satunya Ibunda Aisyah itu pernah meriwayatkan sebuah hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW, ini kan kalau konteks tadi Pak Amir bilang, ini kelanjutan dari Ramadan kita loh gitu. Kalau di Ramadan itu ada kajian Ramadan, terus kita berencana nanti setelahnya itu akan ada kajian, meskipun sudah Syawalnya lewat, kemudian Dzulqa'dahnya juga sebentar lagi lewat, tinggal beberapa hari saja, sebentar lagi Dzulhijjah. Kita baru mulai pengajiannya di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah ini, tapi lihatlah gitu. Rasulullah SAW itu pernah ditegur oleh Ibunda Aisyah ketika beliau sholat malam. Kalau di bulan Ramadan itu rasanya kita gelo kalau nggak sholat tarawih kan di musola kita ini. Itu Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Ibunda Aisyah karena kakinya itu bengkak-bengkak. Kalau kita mungkin bengkak-bengkak kan gara-gara asam urat ya Pak ya, mungkin gara-gara asam urat gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasul itu orangnya sehat. Rasulullah itu nggak pernah sakit. Sakit itu di awal karena beliau pernah disihir, maka ada surat Al-Falaq sama surat An-Nas itu. Sama kemudian ketika beliau sakit di akhir hayat beliau, sisanya kan beliau itu orang yang benar-benar sehatnya luar biasa. Ya kan, kalau kakinya sampai bengkak-bengkak itu, ternyata Ibunda Aisyah itu nangis. Kenapa? Karena beliau mengatakan wahai Rasulullah, bukankah engkau ini pasti digaransi masuk surga? Bukankah engkau ini orang yang paling baik di dunia ini? Tetapi kenapa engkau masih mau sholat malam? Sampai gara-gara sholat malam itu kakinya bengkak-bengkak. Dan penyebabnya itu bukan karena asam urat, tetapi karena saking lamanya beliau berdiri. Makanya Ibnu Mas'ud itu pernah meriwayatkan salah satu kenapa kemudian Rasulullah itu sampai kakinya bengkak-bengkak, betapa tidak ketika beliau sholat malam. Dan Ibnu Mas'ud yang masih kanak-kanak itu, masih sekecil anak kita yang di samping ini, itu ikut sholat malam. Beliau melihat Rasulullah sedang sholat malam hari, beliau pengen buang air, kemudian setelah buang air itu beliau ikut sholat bersama dengan Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sampai kemudian wajar kalau kakinya itu sampai bengkak-bengkak dalam satu rakaat saja, kata Ibnu Mas'ud. Rasulullah itu setelah membaca surat Al-Fatihah selesai waladhdallin, setelah itu beliau melanjutkan dengan
awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Sampai lama banget Ibnu Mas'ud itu, lama banget Rasulullah, sampai di akhir surat Al-Baqarah yang mungkin kita semua menghafal itu. Kalau kita tahlilan itu kan kita baca kan, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kata Ibnu Mas'ud, ini ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Sebentar lagi Rasulullah akan ruku. Tapi apa yang terjadi? Setelah ayat itu kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Awal-awal surat Ali Imran. Sampai kemudian Ali Imrannya juga habis di ayat-ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Itu apa sampai ayat itu selesai? Ternyata juga nggak selesai, dilanjut lagi ke surat An-Nisa gitu. Sampai An-Nisanya selesai, berarti lebih dari 4 juz. Itu dilakukan oleh Rasulullah dalam 1 rakaat ketika Ibnu Mas'ud itu ikut serta sholat malamnya Rasulullah SAW. Maka wajar. Tapi ketika Ibunda Aisyah itu kemudian protes dalam tanda kutip, kenapa Anda masih mau sholat malam sampai kaki Anda itu bengkak-bengkak seperti itu? Ternyata jawaban Rasulullah, ibu bapak ibu sekalian, Rasulullah itu menjawabnya adalah, afala akunu abdan syakura ya Aisyah. Apakah aku ini gak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur, wahai Aisyah? Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita cek di Sirah Nabawiyah, kalau kita cek tarikhnya Rasulullah, sejarah hidupnya Rasulullah itu saya hampir yakin 100% bahkan. Di antara yang hadir kita di rumah Allah ini, itu kan gak pernah kelaparan ya Pak ya? Pernah gak? Kalaupun puasa kan pagi hari dari fajar, dari subuh itu kemudian maghrib kita buka puasa, bahkan buka puasanya itu luar biasa dibanding hari-hari biasa kan gitu. Tapi Rasulullah itu pernah 3,5 tahun itu diboikot secara ekonomi oleh masyarakat kafir Quraisy. Barirnya itu gara-gara beliau itu menjadi seorang muslim yang membawa risalah kenabian, seorang nabi dan rasul yang mereka tentang karena tidak sesuai dengan akidah yang mereka yakini selama itu, ya kan? Diboikot sampai para sahabat itu menceritakan ketika diboikot itu mereka terdesak ke Syi'bi Abi Thalib namanya. Syi'bi Abi Thalib itu kalau bahasa kita itu lembahnya Abu Thalib. Lah lembahnya Abu Thalib itu kalau di kita kan penuh dengan buah-buahan, penuh dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya yang nggak bakalan kelaparan. Tapi kan ini di Jazirah Arab. Maka para sahabat mengatakan karena yang dimakan, karena inputnya itu sama dengan binatang ternak onta dan domba yang mereka miliki, maka mohon maaf ketika mereka buang air besar termasuk Rasulullah, itu sama persis dengan kotoran-kotoran onta, kotoran binatang ternak itu, karena yang dimakan itu sama. Rasulullah itu pernah sampai seperti itu, kan kita nggak pernah. Tapi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata kan kadang kita seringkali lalai itu gitu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi saya pengen mengucapkan tahliyah. Tahliyah itu bahasa Melayu, bahasa orang-orang di kampung di sana di Tanjung Pinang sana. Artinya kan mengucapkan kayak selamat. Kalau lebaran kemarin itu kan kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum atau minal aidin wal faizin gitu kan. Karena kenapa saya harus mengatakan itu kepada Bapak Ibu sekalian? Karena betapa luar biasanya, karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkenan untuk menerima amal ibadah kita. Saya kalau nanya kepada Bapak Ibu sekalian, ketika lebaran kemarin, ketika Idul Fitri kemarin kemudian mengatakan minal aidin wal faizin atau mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, itu kira-kira kita yakin gak dengan apa yang kita ucapkan itu? Kita yakin nggak bahwasanya amal ibadah Ramadan kita dari awal Ramadan, bahkan dari bulan Rajab, itu kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkailah hidup kami di bulan Rajab, berkailah hidup kami di bulan Sya'ban, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Kemudian Ramadannya kita isi dengan begitu banyak amaliyah
Ramadan yang luar biasa, yang kalau kita pikir ternyata indeks prestasi kita itu nggak bakalan mungkin bisa kita samai ketika kita berada di luar Ramadan. Malamnya kita sholat tarawih full, siang harinya kita puasa full, baca Al-Qur'annya itu hatamnya banyak kali kan? Ada yang sampai hatam 60 kali hataman. Adalah Imam Syafi'i itu hatamnya 60 kali hataman loh di setiap bulan Ramadan. Sehari itu 2 kali hataman. Itu di luar sholat kata beliau. Kata manakibnya Imam Syafi'i itu menyebutkan kayak gitu. Tapi pembelajarannya adalah luar biasanya kita di bulan Ramadan. Terus kemudian ketika Ramadan itu berlalu, kita mengatakan taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima amal kita, amal saya dan amal Anda yang kita saling berbagi ucapan selamat ini. Kemudian kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kita, minal aidin kemudian wal faizin, orang-orang yang nanti akan menjadi pemenang ketika kita masuk ke surga firdausnya Allah. Kira-kira yakin nggak ketika kita mengucapkan itu? Yakin nggak Pak Bu? Insya Allah kan itu kan sebuah roja ya, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian, parameter atau alat ukur tanda-tanda kalau amal kita itu diterima, itu kata para ulama termasuk Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif beliau. Ibnu Rajab Al-Hambali itu yang mensyarah kitab Arba'in Nawawi. Beliau muridnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ya, Ibnu Rajab itu mengatakan ketika berbicara terkait dengan mau tahu nggak amal kita ini diterima atau enggak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau konteksnya amal Ramadan, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa tidak? Itu cara mengetahuinya kata beliau. Itu ungkapan beliau kan, man amila ta'atan minat ta'at. Ya, kata beliau, kemudian wa faragha minha fa'alamatu qabuliha an yasilaha bi ta'atin ukhra. Kata beliau, barang siapa yang beramal ketaatan, melakukan ibadah, rangkaian ibadah sebagaimana di bulan Ramadan kita itu, kemudian kita selesai, Ramadannya itu berlalu. Ya kan? Fa'alamatu qabuliha, alamat diterimanya amal ibadah kita itu adalah an yasilaha bi ta'atin ukhra. Kalau kita itu mampu untuk memproduksi amal-amal yang lain setelah amal itu selesai, setelah Ramadannya selesai, kemudian kita masih beramal, setiap malamnya kita masih qiyamul lail, ya kan? Minimal sholat witir, minimal habis sholat isya itu kemudian kita sholat tahajud kayak Abu Bakar As-Siddiq kan begitu. Beliau sadar bahwasanya untuk bangun malam itu belum tentu, dengan fisik beliau yang tidak sekuat Umar, habis sholat isya itu beliau sholat tahajud. Ya kan, minimal sholat witirnya gitu. Itu kan setiap malam mestinya kita coba lanjutkan. Oh, di bulan Ramadan kita bisa kok gitu. Setelah Ramadan bahkan bulannya disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebutannya Syawal. Syawal itu artinya kalau bahasa Arab itu irtafa'a, menanjak ya. Jadi Ramadan udah sedemikian luar biasa hebatnya amal kaum muslimin. Itu di bulan Syawal itu diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala harusnya itu nggak grace, nggak turun jadi 0, harusnya menanjak atau minimal itu sama. Itu Syawal. Bahkan setelah Syawal kita diberi namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu kan Asyhurul Hurum. 4 bulan-bulan yang mulia kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan nanti yang satu lagi yang Misa itu bulan Rajab. Ya kan? Itu Asyhurul Hurum. Kan luar biasa cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan momentum agar kita itu memastikan bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan, kalau siangnya kan bulan Syawal kemarin ada namanya puasa 6 ya. Ya kan? Puasa 6 yang kalau kita puasa Ramadan full kemudian ditambah puasa 6, maka seakan-akan kita puasa sepanjang tahun. Kan Rasulullah mengatakan seperti itu kepada kita. Setelah itu kita bulan Dzulqa'dah itu Asyhurul Hurum. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari keilmuan yang harusnya kita miliki. Ini kan sebentar lagi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kira-kira 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu penting apa enggak ya menurut Bapak Ibu sekalian? Sepengetahuan Bapak Ibu sekalian, penting enggak ya untuk kehidupan kita? Kalau kaitannya dengan tadi tahniyah kita, semoga amal ibadah Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira penting nggak ya? Pasti penting, ya kan? Salah satu buktinya, kenapa harus dikatakan penting? Lihat, surat Al-Fajr. Hafal surat Al-Fajr Pak, Bu? Kan ayatnya kan wal fajri wa layalin 'ashr.
Tahukah Bapak Ibu sekalian, walayalin ashr itu ditafsirkan oleh para ulama tafsir dan mayoritas ulama tafsir termasuk Ibnu Jarir At-Tabari, termasuk Ibnu Katsir dan para ulama tafsir yang lain, banyak mayoritas mereka. Itu bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani itu mengatakan ijma mereka, konsensus mereka, kesepakatan mereka, makna dari walayalin ashr itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yang tinggal beberapa hari lagi kita akan sampai di situ. Dan Rasulullah kemudian menyebut kenapa Allah bersumpah dengan 10 malam pertama bulan Dzulhijjah itu, karena itu adalah hari-hari terbaik dunia. Afdhalu ayyamid dunya ayyamul ashr, kata Rasulullah. Sebaik-baik rangkaian hari di dunia ini itu ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan mamin ayyamin al-amalus sholihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Kata Rasulullah, tidak ada rangkaian hari di dunia ini yang amal soleh yang kita lakukan itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Demi mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ini hadisnya sahih, ya. Ma min ayyamin al-amalus sholih, itu hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan seperti itu, para sahabat terkaget-kaget. Kenapa? Karena mereka sebelumnya berpikir bahwasanya sebaik-baik hari di dunia, rangkaian hari-hari dunia itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Atau sebaik-baik hari itu adalah Yaumul Jumat sebagai sayyidul ayyam itu gitu. Maka mereka mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, kok sebaik-baik amal soleh yang dilakukan oleh manusia di rangkaian hari itu adalah hari-hari pertama bulan Dzulhijjah, Rasulullah gitu. Kalau seperti itu, apa amalan-amalan itu bisa mengalahkan jihad fisabilillah? Mereka menanyakan kepada Rasul dengan mengatakan, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Apakah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maknanya yang sangat luas? Makna jihad itu kan luas, bukan hanya sekedar berperang. Kalau kita lihat hadisnya Rasulullah, bahkan kita ini man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu fa huwa fi sabilillah hatta yarji, kan gitu. Barang siapa yang sedang kayak kita ini lagi ngaji, lagi menuntut ilmu, ini kita sedang fi sabilillah, ya kan? Sedang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti kita pulang ke rumah kita masing-masing lagi gitu. Ini fisabilillah. Tapi pertanyaan mereka itu adalah orang yang sedang berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka itu tidak lebih baik daripada amalan-amalan soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wahai Rasulullah? Itu pertanyaan para sahabat. Jawabannya itu lebih menghenyangkan para sahabat, lebih mengherankan para sahabat, karena Rasulullah itu ternyata menjawabnya dengan kalimat walal jihadu fisabilillah. Jihad fisabilillah juga tidak bisa mengalahkan keutamaan amal-amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh kan macam-macam, banyak banget gitu. Itu ternyata lebih utama dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Jadi sesuatu yang fadil, yang utama seperti jihad fisabilillah, itu bisa jadi mafdhul, dikalahkan dengan amal soleh karena persoalan momentum, persoalan satuan waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kan luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah kemudian membuat pengecualian, istisna atau eksek. Pengecualiannya itu kata Rasulullah adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kata Rasulullah, yang nggak bisa mengalahkan keutamaan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan hadir, mungkin tinggal hitungan 4 hari lagi ya, kurang lebih lah. Ini kan sekarang tanggal 26, nanti tanggal 29 atau tanggal 30 Juli ini, insya Allah kan mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu mulai. Nah, kecualinya apa? Kata Rasulullah SAW adalah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang yang dia itu keluar dari rumahnya dengan niat berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap jiwa raga yang dimilikinya, dan seluruh harta yang dimilikinya itu dibawa untuk bekal perjuangan itu, kayak persis dengan para sahabat.
Mereka sampai nggak punya apa-apa di rumahnya kan digunakan untuk berjuang, kayak kisah perang Tabuk lah. Nanti silahkan dicari lagi kalau belajar tentang perang Tabuk, belum kita bahas lah perang Tabuk. Tapi pembelajarannya adalah Rasulullah itu pengecualinya yang nggak bisa mengalahkan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah dia yang keluar dari rumahnya dengan membawa segenap jiwa dan raganya dan seluruh hartanya dengan niat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia itu mati syahid gak balik lagi ke rumahnya. Cuma itu doang yang gak bisa mengalahkan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka sekali lagi kalau sekarang ini kita mulai pengajian ini, maka itu adalah bagian dari cara kita memastikan amaliyah Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal itu diikuti dengan amal-amal soleh kita. Salah satunya amal soleh yang kita lakukan ini, dan insya Allah kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah di rangkaian hari-hari terbaik dunia sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita begitu luar biasa dan begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita. Jadi kira-kira kurang apa lagi? Kalau bahasanya surat Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kalian akan dustakan? Kapan lagi sih kita akan bertaubat? Kapan lagi kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan kira-kira kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke majelis ilmu. Mungkin di antara kita ada yang ustadznya biasa-biasa aja, orang ya masih muda atau saya udah tua. Maksudnya bukan orang terkenal lah umpamanya. Tapi lihat, yang lebih penting dari itu semua adalah kata Rasulullah SAW itu adalah ketika kita berada di majelis seperti ini, itu adalah kita benar-benar ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ini menyadari bahwasanya ini adalah kalau bahasa Rasulullah kan gini hadisnya sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Al-Bazzar, ketika Rasulullah SAW lewat sahabat Anas bin Malik itu mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Ya. Jika kalian lewat di taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah sejenak, maka nikmatilah taman surga itu. Ya kan? Para sahabat sekali lagi ketika kan persepsi kita namanya surga, taman surga itu kan berarti nanti di akhirat kan. Dunia ini kan nggak ada surga. Surga yang mereka persepsikan bahwasanya nanti di akhirat itu ada surga, kita akan masuk surga. Kok ada taman surga? Rasulullah mengatakan kalau maksudnya taman surga itu apa Rasulullah? Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Wa mariyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang Anda maksud dengan taman surga itu wahai Rasulullah? Itu pertanyaan dari para sahabat. Maka jawaban Rasulullah itu adalah hilakul dzikr. Hilak itu jamak dari halaqah. Halaqah itu kan lingkaran. Meskipun kita nggak dalam kondisi melingkar lah ya, tapi intinya adalah inti dari kalimat itu adalah hilakul dzikr. Sebuah komunitas orang yang mereka itu duduk bersama dalam kerangka untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu namanya hilakul dzikr, dan itu kata Rasulullah adalah taman di antara taman-taman surga. Seakan-akan, mohon maaf bahasanya itu adalah kita ini sedang membayar DP untuk kafling surga, taman surga nanti kita yang akan kita tempati di surga Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau orang zaman dulu mau beli segala sesuatu kan cash. Kalau sekarang mau beli rumah ya bayar DP dulu. Nah, anggaplah seperti itu. Kita ini sedang membayar DP surga kita, taman surga. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian itu lewat di taman di antara taman-taman surga, maka nikmatilah, maka singgahlah sejenak. Maka kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis zikir seperti ini, maka seharusnya kita langsung berpikir, kita sedang akan membayar DP itu. Kita yang biasa-biasa saja, mungkin amal kita itu juga nggak banyak banget lah gitu, biasa-biasa saja, itu ternyata diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyicil kapling surga kita. Kan ini yang harusnya membuat kita berpikir, yuk kita ngaji gitu. Atau lihatlah ketika Rasulullah SAW itu mengungkapkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fihi illa haffathumul malaika wa nazalat alaihimus sakinah wa illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim itu mengatakan 4 hal keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita ini ngaji di masjid, di rumah Allah, di musola seperti ini. Kan tidaklah Sahih Muhammad apakah sama antara orang yang beriman dan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Jadi sedikit lagi selesai. Contoh ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa kenapa sih kita harus ngaji lagi? Kenapa kita butuh ilmu itu? Karena ya banyaklah alasannya. Tapi saya ingin menyebutkan salah satunya umpamanya, Bapak Ibu sekalian, umpamanya nih motong kuku lah. Motong kuku itu hukumnya apa ya? Ya mungkin kalau hari Jumat sunnah lah ya umpamanya. Atau paling nggak itu bagian dari sunanul fitrah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita lah gitu. Kan sunnah berarti dapat pahala gitu. Tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya harusnya mengilmui umpamanya, kalau kita punya ilmu, sekedar nggak memotong kuku, nanti kalau hilal bulan Dzulhijjah itu tiba, terus kita pengen berkorban nanti akan menyembelih korban pada hari Raya Idul Adha atau hari Tasyrik yang 3 hari setelahnya itu ternyata menjadi satu hal yang dalam tanda kutip itu wajib. Artinya kita diperintahkan oleh Rasulullah nggak memotong kuku kita, nggak memotong rambut kita. Itu yang tadinya hukumnya sunnah aja, itu jadi meningkat lagi. Nah kalau kita nggak punya ilmu kan kita nggak dapat keutamaan itu, ya kan? Atau lihat contoh berikutnya. Bapak Ibu datang dari rumah masing-masing dengar azan di musola ini, datang dari rumahnya, sudah wudu dari rumah atau wudu di musola sinilah umpamanya, terus datang masuk ke masjid. Adzan udah selesai, waktunya tinggal mungkin sekitar 5 menit atau 3 menit gitulah sampai qomat nanti gitu. Kira-kira kalau waktu kesempatannya hanya cukup untuk sholat 2 rakaat, kira-kira sholat apa yang akan ditunaikan oleh Bapak Ibu sekalian? Adzannya baru selesai, qobliyah ya paling ya, atau sholat tahiyatul masjid kalau menganggap ini masjid, ya kan? Pilihannya cuma satu di antara 2 itu. Kalau kita nggak punya ilmunya umpamanya. Tapi kalau kita mengilmui, umpamanya kita mengkaji umpamanya hadis yang bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah hafal hadis itu kan umpamanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu kan hadis pertama, hadis arba'in iya dan seterusnya. Pokoknya para ulama mengingat penting banget hadis. Artinya apa? Hadis itu mengatakan kepada kita bahwasanya setiap orang yang beramal itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya kan? Al-umuru bimaqasidiha kalau bahasa usul fikihnya kan kayak gitu. Ya. Nah, dari hadis itu dari kaidah fikih itu, para ulama itu kemudian mengatakan, boleh loh kita sholat sunnah 2 rakaat itu, kemudian kita asalkan sholat sunnah ya Pak ya, bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah itu kemudian kita niatkan, banyak kan cuma 2 rakaat doang. Karena habis wudu kemudian kita sholat sunnah sholat sunnah syukril wudu atau sholat sunnah tohur. Sholat sunnah tohur itu bikin Bilal masih hidup di dunia aja, itu alas kakinya sudah ada di surga, bener nggak? Ketika Isra Mi'raj Rasulullah kan mengabarkan gitu kan? Itu salah satunya, sholat sunnah tohur. Bisa ditambahkan dengan sholat tahiyatul masjid, bisa ditambahkan sholat sunnah qobliyah umpamanya. Kalau kemudian kita sedang dirundung masalah, sholat sunnah hajat. Kalau kita sedang diberikan 2 pilihan yang sulit banget, kita akan pilih yang mana? Bisa istikharah atau dengan sholat yang lain. Ternyata dengan sholat 2 rakaat itu namanya diperbolehkan, dan para sahabat itu ternyata melakukan itu, maka mereka itu disebut dengan sebutan tujar nawaya, para pedagang niat. Para pedagang niat loh sebutannya, bisnismen niat gitu. Ya kan? Karena mereka modalnya cuma sholat 2 rakaat itu, tapi ilmu yang mereka miliki, hasanah keilmuan yang mereka miliki itu membuat mereka bisa mengkapitalisasi, kalau bahasanya ini ya. Modal yang kecil itu mereka bisa mendapatkan bala yang banyak karena mereka punya ilmu itu. Bandingkan dengan kita yang nggak ngerti, ya udah sholat 2 rakaat ya sholat 2 rakaat doang, dan kemudian kita niati dengan qobliyah doang, sholat syukril wudu doang gitu. Meskipun pasti beda dengan orang yang tadi lebih dulu datang ke masjid, syukril wudu dulu gitu kan, tahiyatul masjid dulu kan boleh sebelum azan ya kan, tahiyatul masjid dulu. Nanti kalau azannya udah selesai baru sholat
sholat qobliyah dan seterusnya. Itu tapi kan banyak. Ini kan persoalannya adalah waktunya cuman cukup untuk 2 rakaat doang gitu. Ya kan? Tapi karena punya ilmu maka bisa mendapatkan keutamaan itu. Kayaknya azan ya. Dikit lagi. Ya udah. Itu kira-kira. Jadi penting banget ilmu itu bagi kita sehingga majelis ini harusnya ya udahlah karena pekanan itu kita siapkan waktunya sepekan sekali kita datang ke musola kita ini agar tadi kita memastikan bahwasanya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal Ramadan kita khususnya itu. Kemudian kita nambah ilmu, ini adalah bagian cara bersyukur. Kalau Rasul aja bersyukurnya kayak gitu, harusnya kita lebih, karena kita lebih membutuhkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi ada tanya jawab nih kayaknya. Enggak apa-apa ya, Pak ya. Paling nggak kita kenalan. Saya kenal ada Pak Amir di sini, ada bapak-bapak sekalian di sini. Semoga pertemuan kita malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sebentar. Tapi semoga sekali lagi menjadi cara Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan kita dan insya Allah kita semua nanti akan dikumpulkan lagi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kunniyah bisolihah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.